Sebentar lagi aku akan menginjak semester 3 kuliah. Dalam hening, pikiranku melayang pada hari ketika ayah menikahkanku, peristiwa yang benar-benar merombak duniamu sampai aku jadi seperti sekarang. Kalau diingat rasanya bagai mimpi, aku, gadis desa yang baru lulus SMA, berani mengambil keputusan sakral itu sendirian, tanpa pikir panjang atau tanya orang lain. Begitu ijab kabul selesai, ayah dan aku segera pulang ke kontrakan yang beliau sewa. Saat pintu tertutup, ayah memelukku dan berbisik lembut, "Irma, sekarang kamu sudah jadi istri ayah. Kamu senang kan?" Aku membalas pelukannya, menunduk menyadarkan kepala ke dadanya. "Iya pak, aku bahagia. Janji ayah tak akan meninggalkanku, Pan." Asa senyum hangat terpancar dari wajahnya yang bersahaja. "Iya nak, ayah janji akan selalu melindungimu," katanya sambil mencium dahiku dan menyisir lembut rambutku. Aku terpana, keringat dingin dan panas bersarang di tubuhku. Kakiku seakan tak menapak. Ayah lalu mencatat sesuatu di kalender kontrakan. Aku melihat beliau bertanya, "Kapan pertama kali tamu bulananmu datang?" "Kok perlu pak?" tanyaku polos. "Biar ayah bisa mencatat Irma. Supaya kamu tidak halim," jawabnya, suaranya penuh sabar. Waktu itu aku benar-benar polos, belum pernah merasakan gelombang perasaan seperti ini, apalagi berpikir soal keintiman. Tapi ayah telaten menuntunku, memperhatikan setiap detail keseharianku tanpa terburu-buru, sampai aku nyaman berada di dekatnya. 2 hari berturut-turut setelah kuliah, ayah sudah menunggui di kontrakan dengan membawa makanan favoritku. Kami makan siang bersama, lalu ia membantu tugas kuliahku sambil bisik, "Jangan malu kan? Sekarang ayahmu adalah suamimu." Perhatian itu membuatku luluh. Suatu sore, ayah mengajakku mandi bersama. Waktu itu kamar mandi tidak terkunci, dan tiba-tiba beliau masuk sambil tersenyum. "Ayo Irma, ajak ayah." Aku malu-malu mengangguk. Itu pertama kalinya aku benar-benar merasa dekat dengannya secara tubuh. Hari-hari berikutnya, kami hanya saling menyiram dan membersihkan badan, tertawa antara canggung dan geli. Hingga hari ke-7, entah kenapa aku yang mulai mengambil inisiatif menyapa ayah dengan kata manja. Semuanya berlalu begitu saja. Bayangan 2 jiwa yang berpadu samar di cahaya lampu redup, disertai gerimis menetes di atap kontrakan. Walau hujan deras, kehangatan kami tak pernah surut. Tanpa kusadari, aku merapatkan diri pada ayah saat perahu kehidupan kami melaju ke pelabuhan tujuan, meski badai pernah menghantam. Di usia senjanya, ayah tetap mampu memberiku yang terbaik. Keahliannya membuatku, gadis, polos hanyut dalam euforia cinta yang tak pernah kuduga sebelumnya. Hari-hari yang aku lewati terasa semakin berwarna. Meskipun bapak hanya bisa datang seminggu sekali, itu sudah cukup membuatku merasa bahagia. Setiap bulan, bapak juga selalu memberiku uang dalam jumlah yang lebih dari cukup, padahal sejujurnya aku tidak terlalu membutuhkannya. Uang pensiunan dari mendiang, ayahku serta hasil panen dari sawah. Keluargaku sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Aku juga bukan tipe perempuan yang konsumtif atau suka tampil berlebihan. Meskipun aku sudah mengenal skincare dan berbagai jenis makeup, aku hanya memakai lipstick kalau bapak akan datang. Itu pun karena bapak yang membelikanku 1 set perlengkapan rias lengkap. Hingga pada suatu hari saat hendak pulang ke rumahnya, bapak berkata, "Irma, ibu ingin bertemu." Katanya pengen kenalan sama asistennya bapak. "Ibu? Istri bapak maksudnya?" Tanyaku ragu. "Iya bu, istri. Tapi nggak usah khawatir. Mah, tiap tahun keluarga bapak mengadakan acara syukuran, dan ibu ingin undang orang-orang yang dekat, termasuk dari lingkungan kantor. Ibu juga tahu kamu sudah lama jadi asisten bapak, makanya beliau ingin kenal langsung. Kalau kamu nggak datang, malah bisa menimbulkan tanda tanya," ucap bapak meyakinkan. Aku mengangguk pelan meski dalam hati muncul rasa tidak tenang. "Baiklah pak, Irma akan datang ke acara itu," jawabku walau jantungku berdegup kencang. Campuran rasa malu dan cemas membuncah. Tibalah hari itu, hari yang membuat dadaku sesak, karena aku akan berhadapan langsung dengan ibu, yang sebenarnya adalah maduku. Jantungku berdebar tidak karuan, seolah ingin meledak. Tapi semua berubah ketika ibu menyambutku dengan senyum tulus, tanpa dibuat-buat. Beliau memelukku hangat dan mencium pipiku dengan lembut. "Jadi ini ya asistennya bapak? Siapa namanya?" "Irma bu," jawabku dengan nada gugup. Cantiknya alami ya. "Terima kasih sudah sabar mendampingi bapak selama ini.
kata beliau dengan lembut. Perlahan detak jantungku mulai tenang. Ibu bahkan mengenalkanku kepada beberapa tamu lainnya, dan sepanjang acara aku duduk di sampingnya. Sebelum aku pulang, ibu kembali memelukku dan berbisik, "Sering-sering main ke sini ya, biar ibu ada temannya." "Iya bu," jawabku sembari menjabat tangannya penuh hormat. Sejak itu, hampir setiap minggu ibu punya alasan agar aku datang ke rumahnya, membantu bikin kue, masak, atau sekadar merawat tanaman hias di taman. Diam-diam aku merasa sangat senang berada di dekat beliau. Sifat lembut dan ketulusannya membuatku rindu pada mendiang ibuku sendiri. Namun kebahagiaan itu kadang berubah jadi perasaan bersalah. Aku sadar bahwa ibu adalah maduku. Andaikan bukan, mungkin aku tak akan merasa seperti pengkhianat setiap kali melangkahkan kaki keluar dari rumahnya. Apalagi ibu sering memberiku hadiah, buku resep, pakaian, tanaman, bahkan uang yang berkali-kali kutolak, tapi tetap saja diselipkannya ke dalam tasku. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Di satu sisi aku merasa bersyukur bisa menjadi istri bapak dan mengenal ibu, tapi di sisi lain hatiku diliputi rasa bersalah, seolah aku menari di atas luka hati seorang istri. Waktu terus berlalu hingga hari kelulusanku tiba. Alhamdulillah aku lulus dengan nilai memuaskan. Awalnya aku berniat langsung mencari kerja, namun pikiran yang tak henti menghantuiku membuatku memutuskan pulang ke rumah orang tuaku untuk menenangkan diri. Aku tak memberitahu bapak tentang kelulusanku, bahkan ponselku sengaja kumatikan. 3 hari kemudian, akhirnya bapak menemukan keberadaanku di rumah. Wajahnya terlihat sangat cemas. "Ada apa, Ma? Kenapa kamu pergi begitu saja?" "Bapak salah apa?" tanya beliau beruntun. Dengan isak tangis, aku menjawab, "Irma bingung, Pak. Irma merasa bersalah, seperti sudah mengkhianati ibu." Bapak terdiam sejenak, lalu dengan suara lembut berkata, "Maafkan Bapak, Irma. Bapak tidak pernah menyangka kenyataan ini bisa begitu membebani kamu." Aku masih terisak, menatap Bapak dengan mata nanar, lalu berkata, "Pak, bisakah Bapak menjauh dulu dari Irma? Beri waktu sebentar untukku menenangkan diri." Bapak mengangguk pelan. "Baik, Ma, kalau itu yang kamu butuhkan. Tapi satu permintaan Bapak, jangan matikan ponselmu lagi, ya." Aku mengantar Bapak sampai ke mobil, dan perlahan kendaraan itu melaju pergi bersamaan dengan berkumandangnya azan maghrib, menghilang di ujung jalan. Meski begitu, Bapak masih rutin menghubungiku, kadang lewat email, kadang lewat WhatsApp, hanya sekadar menanyakan kabarku dan kapan beliau bisa menjemputku kembali. Tapi aku tak banyak merespons. Kadang hanya kubalas dengan emoji tertawa atau tulisan singkat, bahwa aku masih butuh waktu sendiri. Sampai akhirnya, di hari ke-7, datanglah seseorang yang sama sekali tidak aku sangka. Ibu datang ke tempatku. Aku terkejut bukan main. Beliau langsung memelukku erat, dan aku pun membalas pelukannya dengan tulus. Setelah aku menyuguhkan teh manis, kami duduk saling berhadapan. Ibu memulai percakapan dengan pelan. "Irma, ibu merasa sudah waktunya untuk bicara jujur. Ibu tahu tentang pernikahanmu dengan Bapak. Bahkan sejak hari pertama beliau mengucap ijab kabul. Ibu dan Bapak dulu adalah pasangan yang saling melengkapi. Bapak adalah pria penuh semangat, baik dalam bekerja maupun urusan rumah tangga. Dulu ibu bisa mengikuti ritme hidup Bapak, tapi seiring waktu, keadaan berubah. Ibu merasa tak lagi mampu memberikan kebahagiaan yang sama seperti dulu. Walaupun Bapak selalu bilang tidak ada masalah, ibu tahu ada yang hilang. Ibu sempat menyarankan Bapak untuk menikah lagi. Ibu takut kalau Bapak malah mencari kebahagiaan di luar. Tapi beliau selalu menolak. Katanya beliau sanggup menahan diri. Sampai akhirnya ibu tahu, diam-diam Bapak menikah lagi. Dan sungguh ibu tidak marah, justru ibu merasa lega. Karena Bapak terlihat lebih bahagia. Ibu mengerti kenapa pernikahan itu dirahasiakan. Mungkin supaya tidak ada yang tersakiti. Sejak kamu hadir, Bapak jadi lebih ceria. Dan itu pun membuat ibu ikut senang. Ibu sempat penasaran seperti apa sosok perempuan yang bisa membuat Bapak bahagia lagi. Tapi setelah bertemu kamu, ibu paham, kamu adalah perempuan luar biasa. Masih muda, tapi bisa menerima Bapak dengan segala kekurangannya. Kamu tidak menuntut apapun, baik soal uang atau waktu. Kamu benar-benar pilihan yang tepat.